Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah ledakan yang berulang kali payung hijau putih di tangan Ye Feiyu berubah menjadi bubuk. Tiba-tiba sosok cantik Ye Feiyu melesat ke belakang dan semburan darah dimuntahkan. Jiang Ya tersenyum dingin, tubuhnya bergerak untuk mengambil nyawa Ye Feiyu secara langsung. Kuil kuno benar-benar mengecewakan, ucap Jiang Ya menggelengkan kepalanya dengan menghina. Sebelum dia menusuk Ye Feiyu dengan tombaknya, tiba-tiba bola api yang disertai oleh listrik menghantam tubuh Jiang Ya. Jiang Ya yang terkejut dan segera membentuk lingkaran pelindung dan akhirnya serangan itu meledak. Setelah ledakan berangsur-angsur menghilang, sosok Xiaoyan berdiri dengan bangga di lautan api. Perubahan situasi ini mengejutkan semua mata yang hadir. Hampir semua mata berkumpul pada sosok berjubah hitam yang menggantung di udara. Ternyata sekelompok aliansi abadi sangatlah menjijikkan dengan menggertak satu orang wanita. Di mata saya aliansi abadi tidak lebih tinggi dari sekelompok badut jalanan, ucap Xiaoyan. Mendengar suara Xiaoyan, wajah Jiang Ya berangsur-angsur menjadi ganas. Dia berkata, saya tidak menyangka kamu memiliki keberanian untuk muncul, ucap Jiang Ya. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kita akan tahu siapa yang akan menjadi mayat di antara kita, ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan tidak keras, tetapi itu menyebar ke telinga semua orang yang ada di sekitar. Ternyata orang itu ucap si Xie yang belum pergi dari tempat ini. Saat dia melihat kemunculan Xiaoyan secara alami, matanya sangat terkejut. Ia tidak berpikir bahwa Xiaoyan akan berani menantang Jiang Ya dari aliansi abadi yang kekuatannya telah mencapai Daosian bintang 5. Di bahtera bulan mata Wenqi dan Zei juga tertegun melihat Xiaoyan muncul. Mereka tidak menduga bahwa Xiaoyan akan begitu berani. Sebenarnya identitas seperti apa yang dimiliki orang ini? Bahkan Jiang Ya dari aliansi abadi tidak terkecuali di matanya, ucap Zei sangat mengagumi keberanian Xiaoyan. Pertama mereka melihat Netherdock dijinakan di depan mata mereka sendiri. Sekarang bahkan dia berani berurusan dengan aliansi abadi tanpa mempertimbangkannya. Wenqi lalu berkata, tidak peduli apa latar belakang orang itu. Jiang Ya adalah Daosian Siang bintang 5, dan dia merupakan yang terkuat di antara semua orang. Dengan kekuatan orang itu jelas tidak mungkin dapat menyaingi Jiang Ya, ucap Wenqi menggelengkan kepalanya. Saat ini lokasi mereka sudah sangat dekat dengan bintang Hongmeng. Dan orang yang diblokir oleh Jiang Ya hampir 1000 bahtera. Oleh karena itu penampilan Xiaoyan saat ini mengisi kebencian mereka terhadap aliansi abadi. Itu karena Xiaoyan mengatakan kata-kata yang tidak berani mereka ucapkan. Mata mereka menatap Xiaoyan dengan penuh kekaguman, tidak peduli apa hasil dari pertempuran Xiaoyan dan Jiang Ya. Setidaknya untuk saat ini Xiaoyan adalah pahlawan dan harapan mereka. Jiang Ya lalu berkata, meskipun kamu mendapatkan bantuan dari Rubah Guntur, tetapi saya yakin Rubah Guntur sudah tidak ada di sini. Hari ini adalah kematianmu, ucap Jiang Ya. Ye Feiyu yang pulih dari keterkejutannya, dia segera berdiri menghampiri Xiaoyan di depannya. Ia berkata, kamu bukan lawannya, untuk Jiang Ya biarkan kuil kunoku yang akan menyelesaikannya. Sekarang cepat pergi dari sini, ucap Ye Feiyu kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat wanita pendek seukuran dadanya, dia mengerutkan kening saat berkata, gadis kecil, ini bukan tempat di mana anak-anak harus datang. Yang harus pergi adalah Anda, ucap Xiaoyan. Mendengar Xiaoyan memanggilnya gadis kecil, Ye Feiyu menjadi marah. Ia berkata, siapa yang kamu katakan gadis kecil? Saya hampir 100.000 tahun dan kamu memanggilku anak-anak hanya karena saya pendek. Kamu tidak akan menjadi lawannya, jika kamu tidak pergi. Kamu pasti mati, ucap Ye Feiyu. Xiaoyan menatap wanita kecil yang lucu di sampingnya.
Meskipun dia marah tetapi niatnya baik untuk melindungi Xiaoyan. Jiang Ye yang tidak sabar dia berkata, tenang. Hari ini saya bersikap adil untuk membunuh kalian berdua sekaligus, ucap Jiang Ye. Tekanan yang kuat membuat Xiaoyan merasakan sedikit berat. Jiang Ye, bahkan jika saya mati di sini ketiga pamanku akan menemukanmu dan mengupasmu sebanyak 100 kali, ucap Ye Feiyu berkata dengan suara keras. Kuil kuno, ucap terkejut Xiaoyan. Xiaoyan melirik wanita itu dengan terkejut. Tetapi pada saat ini bukan saatnya untuk dia mengajukan pertanyaan. Ia harus menyelesaikan masalah besar di depannya terlebih dahulu. Di belakang Xiaoyan, tim Fearless sudah berkumpul mengenakan baju besi dewa hitam. Dan bahkan Ding Yue juga ikut turun mengenakan baju besi sendiri. Ada juga puluhan orang yang tersisa dari kuil kuno berkumpul di belakang Ye Feiyu. Di sisi aliansi abadi semua bawahan Jiang Ye juga berkumpul. Pertempuran antara kedua belah pihak akhirnya pecah. Xiaoyan lalu berkata, rubah guntur Netherdock. Hari ini saya akan merepotkan kalian, ucap Xiaoyan sedikit menundukkan kepalanya melihat dua binatang kecil di kedua sisinya. Keduanya segera berubah menjadi dua binatang buas yang sangat besar dengan momentum yang menakutkan. Tim Fearless, kalian hentikan sisanya, ucap Xiaoyan kepada tim Fearless. Tim Fearless juga memiliki tugas yang sangat berat. Itu karena Xiyu dan Xi Yi memiliki kekuatan Daosian bintang 3. Ditambah Wang He Daosian bintang 2, Ye Feiyu lalu berkata, tenang, di pihak saya juga memiliki dua orang dengan kekuatan Daosian bintang 2. Fang Chen, Wu Yao, kalian berdua akan bergabung membantu tim Fearless melawan pasukan aliansi abadi, ucap Ye Feiyu. Jiang Ye memiliki wajah suram, kali ini Xiaoyan sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Tidak hanya rubah guntur yang ada di sisinya, juga binatang buas berkepala 3 juga melindunginya. Jiang Ye lalu berkata, bocah, tidak heran kamu sangat berani menampakkan wajahmu di hadapanku. Itu karena kamu mengandalkan dua binatang buas ini untuk membantumu. Tetapi saya khawatir bahwa ini akan menjadi kesalahan terbesarmu jika menganggap kekuatanku tidak cukup untuk membunuhmu. Hari ini saya Jiang Ye akan memastikan mengambil nyawamu terlebih dahulu, ucap Jiang Ye. Dia melangkah ke kekosongan, dan setiap langkah kakinya menciptakan lingkaran energi yang menyebar di sekelilingnya. Jiang Ye mengangkat tombaknya dan terkondensasi menjadi pistol emas. Itu menembak ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam prosesnya tembakan itu berubah menjadi kepala naga emas. Itu terus mengunci Xiaoyan tampak seolah-olah memiliki spiritualitas. Pada saat yang sama rubah guntur dan Netherdock segera bertindak. 9 ekor di belakang rubah guntur dikibaskan menutupi depan Xiaoyan. Kepala Netherdock membuka mulutnya yang besar saat menyemburkan darah api dan racun. Ketiga elemen itu segera menyatu menjadi perisai yang menutupi Xiaoyan. Ledakan seperti bom mengguncang medan tempur dengan badai yang mengerikan. Energi mereka yang kuat terus menyapu sekitar, itu memicu gelombang fluktuasi energi yang mempengaruhi pertempuran antara tim Fearless dan bawah Jiang Ye. Setelah beberapa saat kekuatan keduanya akhirnya menghilang. Serangan pertama dari kedua belah pihak dianggap sebagai hasil imbang. Alis Jiang Ye sedikit mengernyit, baginya kekuatan Xiaoyan hanyalah semut kecil. Tetapi rubah guntur dan Netherdock di sebelah Xiaoyan adalah rintangan terbesarnya. Jika ia ingin membunuh Xiaoyan maka ia harus berurusan dengan kedua binatang buas ini. Kekuatan kedua binatang buas ini tidak terlalu baik untuk dia hadapi. Jiang Ye berkata dengan suara mengejek, bocah, Anda seperti tikus nyata yang hanya bisa bersembunyi mencari perlindungan. Apakah orang sepertimu bisa dikatakan sebagai pria? Sungguh menyedihkan, ucap Jiang Ye, seorang Daosian bintang 5 sebenarnya terlalu banyak berbicara seperti ini. Karena Anda sangat memaksa, maka datanglah, saya akan bertarung dengan Anda 1 lawan 1, ucap Xiaoyan mendengus dingin. Xiaoyan melangkah ke depan tanpa rasa takut apapun, rubah guntur dan Netherdock yang akan berbicara segera dihentikan oleh Xiaoyan.
Jiang Ya lalu berkata, "Bagus, setelah kematianmu saya akan mengingat namamu di dalam benakku. Kamu akan menjadi lawan yang akan saya ingat selamanya. Kamu bisa menganggap ini sebagai penghormatan dariku," ucap Jiang Ya tertawa. Setelah berkata kedua tangan Jiang Ya membentuk segel yang rumit. Energi agung seperti lautan itu keluar dari tubuhnya dan menciptakan naga emas yang sangat besar. Siyu dan Siyi yang merasakan energi ini mereka berkata, "Tuan Jiang Ya akan melakukan Yinlong Jio Xiaotian, ini adalah kartu trufnya yang sangat menakutkan. Tidak hanya serangannya yang mengerikan tetapi kekuatan Tuan Jiang Ya juga akan melonjak pesat." Tampaknya dia berniat menyelesaikan bocah itu dengan satu serangan, ucap Siyu dan Siyi yang juga bertarung dengan tim Fearless. Di sisi lain Xiaoyan memandang Jiang Ya dengan sangat tenang. Itu karena kantong yang diberikan Xiao Hutian sudah ada di tangannya. Kantong ini menyimpan seluruh kekuatan Xiao Hutian, selama itu bukan ranah dewa tidak peduli siapapun itu pasti akan mati. Kali ini untuk Jiang Ya yang sudah melukai Lang Tian dan sudah membunuh ibu Ding Yue. Memang layak untuk Xiaoyan menggunakan kantong pemberian Xiao Hutian. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya dan bergumam. Jiang Ya memang sangat berbakat dengan bisa mencapai Daosian bintang 5 di usianya yang masih muda. Sayangnya perjalanannya dan keberuntungannya akan berakhir di sini, ucap Xiaoyan. Tangan Xiaoyan yang memegang kantong itu terus mengepal. Ketika itu pecah sebuah energi tak berwarna dan terlihat mengalir ke telapak tangan Xiaoyan hingga ke seluruh tubuhnya. Saat Xiaoyan membuka matanya berubah menjadi sepasang mata hitam dan putih seperti siang dan malam. Di sisi lain cahaya emas Jiang Ya sudah sempurna saat diakolerasi menjadi naga yang sangat besar di atas kepalanya. Itu memasuki tubuh Jiang Ya dan kekuatan agung meloncat dengan cepat. Kekuatannya meningkat menjadi Daosian bintang 5 puncak. Dia bisa merasakan energi sumber keabadian yang bergejolak di tubuhnya. Dengan pukulan ini Jiang Ya penuh dengan keyakinan akan membunuh Xiaoyan hanya dalam satu serangan. Hampir 1000 bahtera termasuk kuil 10.000 iblis menonton Xiaoyan dengan kasihan. Seolah-olah Xiaoyan yang ada di depan mereka akan mati dalam beberapa saat kemudian. Xie lalu bergumam, sekarang Jiang Ya ini sudah menggunakan kartu trufnya. Bahkan jika itu saya khawatir saya tidak bertahan hidup di tangannya. Lagi pula kekuatan aliansi abadi bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh siapapun, ucap Xie. Meskipun di sini ada juga beberapa orang kuat tetapi ketika mereka melihat metode yang digunakan oleh Jiang Ya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melawan, tidak perlu dikatakan dengan kekuatan Xiaoyan yang hanya memiliki 2 bintang. Oleh karena itu mereka semua membayangkan bahwa Xiaoyan akan segera berakhir. Pada saat ini mata Jiang Ya mengunci Xiaoyan, kali ini dia tidak berbicara omong kosong lagi. Saat sosoknya tiba-tiba melesat ke arah Xiaoyan, tangan Nik yang membentuk naga emas menyapu ke arah Xiaoyan. "Bocah, ini sudah menjadi akhir dari hidupmu," ucap Jiang Ya saat raungan naga di tangannya juga mengaum keras. Seolah-olah naga yang ada di tangannya memiliki kecerdasannya sendiri. Xiaoyan yang melihat serangan Jiang Ya mendekat, wajahnya tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Tangannya perlahan-lahan mengepal dengan 5 jari. Dan energi Xiao Hutian mengalir di tinjunya, setelah itu tubuh Xiaoyan melesat ke depan menyambut tinju Jiang Ya dengan tinjunya secara langsung. Melihat adegan ini semua mata langsung terbelalak dengan aksi Xiaoyan. Dia bahkan berani maju menghadapi pukulan penuh Jiang Ya. Orang ini benar-benar sangat sembrono, ucap semua orang yang menyaksikan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju Xiaoyan bertabrakan keras dengan tinju Jiang Ya. Rubah guntur dan Netherdock yang ingin membantu sudah sangat terlambat. Dalam hati mereka Xiaoyan akan dimakan oleh tinju naga Jiang Ya. Saat keduanya mengadu tinju mereka guncangan seperti gempa bumi melanda medan labirin ini. Gelombang energi yang kuat menyapu liar menelan semua kabut dan merobohkan tebing di sekitar.
Ribuan bahtera yang menyaksikan langsung menutup pelindung mereka karena takut terpengaruh oleh gelombang energi ini. Tentu saja di antara bahtera ini terdapat Geng Ping yang merupakan kenalan Xiaoyan. Mata Geng Ping benar terheran-heran, dia bahkan berpikir bahwa orang yang bertarung ini bukan Xiaoyan yang dia kenali. Dia tidak membayangkan bahwa orang yang tampak tidak berbahaya sebenarnya sekuat ini. Geng Ping lalu berkata, ini benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana saudara Xiaoyan bisa bertarung melawan Jiang Ye hingga sedemikian rupa. Apakah dia benar-benar Daosian bintang 2? Ucap Geng Ping sangat tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi ini. Meskipun pada nantinya Jiang Ye bukan yang terkuat di kompetisi atas nama benua. Tetapi di labirin ini Jiang Ye menjadi orang yang terkuat. Apakah saudara Xiaoyan sengaja menyembunyikan kekuatannya dan menggunakan trik ini untuk memanipulasi orang-orang? Ucap Geng Ping menjadi melebih-lebihkan dugaannya. Luo Sheng dan Yan Bo yang berada di dekatnya juga terkesan dengan penampilan Xiaoyan. Orang ini pasti memiliki kekuatan tersembunyi, untungnya kita tidak memprovokasinya sangat jauh pada saat itu. Kalau tidak, mungkin kita sudah tidak ada di sini hari ini, ucap Luo Sheng dan Yan Bo menelan seteguk air liur. Cahaya energi berangsur-angsur menghilang, semua mata menatap ke kejauhan dan ingin melihat hasil dari pertukaran kedua tinju ini. Bahkan tim Fearless juga berhenti bertarung, mata mereka menyaksikan medan tempur Xiaoyan dengan kekhawatiran yang besar. Cahaya di sana secara bertahap memudar, kedua sosok itu muncul di pandangan semua orang. Namun anehnya kedua sosok itu tetap dalam posisi saling membenturkan. Kedua tubuh itu tampaknya tidak bergerak, dan semua orang tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan di antara mereka. Siapa yang menang? Ucap ribuan orang yang berada di atas bahtera saat melihat pemandangan ini. Dan mata mereka penuh dengan kebingungan, itu karena kedua sosok yang bertarung udara tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu mereka tidak dapat membedakan siapa yang menang. Xie Ziyi dan Wen Qi menatap keduanya sedikit mengernyit. Mereka, bagaimana situasinya bisa seperti itu? Ucap mereka semua dengan kebingungan. Kekuatan Xiaoyan itu hanya Daosian bintang 2 bukan? Mustahil ia dapat mengimbangi Daosian bintang 5 Jiang Ye. Selain itu Jiang Ye juga menggunakan kartu trufnya. Kekuatannya yang ganas seharusnya mendapatkan kemenangan mutlak, ucap Xie. Kebanyakan orang berpikir seperti Xie, meskipun Xiaoyan juga tampak aneh tetapi reputasi yang dimiliki Jiang Ye tidak dapat dibandingkan. Semua orang yang hadir tahu jelas bagaimana kekuatan yang dimiliki Jiang Ye. Oleh karena itu tidak ada yang berpikir bahwa akan ada orang lain yang akan melampaui seorang jenius Daosian bintang 5. Di mata mereka tingkat kemenangan Jiang Ye jauh lebih besar dari Xiaoyan. Semua orang di tim Fearless termasuk Rubah Guntur Netherdock dan Ye Feiyu menonton adegan ini dengan gugup. Ye Feiyu terlihat sangat sedih wajahnya, pertarungan ini diawali karena Xiaoyan menyelamatkannya dari serangan Jiang Ye. Meski dia selamat tetapi melihat Xiaoyan mati di depan matanya membuatnya tidak nyaman. King Mu Er dan Zeni juga tampak sangat kosong saat menyaksikan suami mereka. Mereka menatap kedua sosok di udara dengan tajam dan tidak berani bergerak. Adegan ini berlangsung hingga sesaat sebelum akhirnya kelopak mata Xiaoyan bergerak sedikit. Mata hitam dan putihnya berubah menjadi normal, Xiaoyan melihat sosok di depannya dan menghembuskan nafas dengan panjang. Xiaoyan adalah yang pertama mengambil tindakan, tinjunya perlahan ditarik dan memandangi Jiang Ye yang tidak bergerak. Mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya semakin terkejut saat melihat tubuh Xiaoyan. Ekspresi mereka luar biasa terheran-heran, bahkan hingga detik ini semua orang masih tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka lihat adalah Xiaoyan tidak mengalami cedera apapun. Sementara Jiang Ye tidak bergerak selayaknya orang mati. Apa yang sudah dilakukan bocah itu? Mengapa Tuan Jiang Ye menjadi seperti orang mati? Ucap Xiu dan Xi. Di sisi lain sebelum Xiaoyan akan menghantam tubuh Jiang Ye. Tiba-tiba tubuh Jiang Ye mulai membengkak, seketika Xiaoyan langsung bergegas ke kejauhan untuk menghindari ledakan,
Tubuh Jiang Ya langsung meledak menjadi pecahan daging di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Energi pendahuluan Xiao Hutian sebenarnya semenakutkan ini, bahkan hanya sedikit yang memasuki tubuh Jiang Ya itu sudah meledakkan tubuhnya, ucap dalam hati Xiaoyan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.